Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinana. Abdi, Ibu, terima kasih. Iya, monggo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Iya, Bagaimana dengan keluarga Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya orang tua sehat Pak? Alhamdulillah kemarin sudah membaik sih. Nah, karena beberapa waktu kemarin jatuh sakit. Terus sekarang hari ini gimana? Ya. Makanya tadi Ibu saya datang ke sini ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan yang dialami oleh keluarga saya, terutama ibu kandung saya sendiri. Karena kemarin 2 minggu yang lalu ketika saya pulang kuliah sampai ke rumah kan habis maghrib, ibu masih menyapa dan mengikuti saya ke kamar. Kenapa baru pulang seperti itu? Oh, tiba-tiba malam itu juga jam 2:30 malam ibu jatuh sakit, memanggil saya nggak tahu sebetulnya ada apa sih. Tiba-tiba setelah saya datang ke kamarnya, ibu sakit, kondisi badan agak panas, tapi ternyata tidak bisa jalan karena kakinya sakit bagian lutut itu. Sebenarnya saya bangga sih, suka dan bersyukur karena di usia saya masih punya seorang ibu, sehingga dengan sakit ini saya kadang-kadang sudah mendahului rasa khawatir. Bagaimana Pak? Rupanya pakai itu sayang sekali sama ibunya, sehingga khawatir ketika ibunya sakit, ibunya kenapa-napa, itu terlalu khawatir. Tapi ya memang keadaan orang tua sudah katakanlah sudah sepuh seperti itu, pasti akan mengalami fase-fase seperti ini. Kayak gini Ibu yang jadi beban pikiran saya, karena saya juga harus mengurus keluarga, istri, anak, terutama untuk biaya kehidupan keluarga. Maka saya tidak bisa fokus ngurus ibu di rumah, sementara kami tidak bisa jalan kan harus diantar ke kamar mandi, diantar keluar ke teras. Cuma ya itu Bu yang saya ingin menemukan solusi, bagaimana sih sikap menghadapi orang tua ibu, meskipun kami keluarga, terutama saya sebagai anak kandungnya, saya sudah memberikan pelayanan gitu. Seperti saatnya makan saya harus ngantar makanan, bahkan harus saya suapi ketika tidak bisa makan. Untuk saat ini mungkin perlu proses seperti itu, karena adaptasi antara waktunya pakai mengisi pengajian di luar, kemudian memberi perhatian kepada ibunya, terus untuk keluarganya seperti itu. Kemudian orang tua sendiri karena sakit, sudah sepuh, pasti pengennya diperhatikan yang lebih lagi, tidak ingin ditinggal. Mungkin beliau merasa sendirian seperti itu, jadi pengennya selalu ditemenin sama apalagi Pak Kiai yang katakanlah anak kesayangannya, seperti yang setiap hari menemani, pasti pengennya ditemani terus. Iya Bu, sebetulnya sih upaya untuk mendapatkan kesembuhan. Kemarin juga habis kuliah yang hari Sabtunya itu kan jatuh sakitnya hari Rabu itu, berarti malam Kamisnya. Sudah saya upayakan untuk mengambil obat ke dokter, bahkan sudah saya panggilkan ke dokter. Nah, setelah makan obat, ya hanya kondisi tubuh saja yang sudah membaik, tensi darah normal, cuma di bagian kaki, sehingga
sering mengeluh gimana aku bisa jalan lagi seperti kemarin. Sudah saya sarankan ke ibu, sebetulnya ibu sudah mulai sembuh dan insya Allah dalam waktu dekat bisa jalan seperti sedia kala. Cuma yang saya kadang kala gimana ya ibu, karena ibu memiliki keinginan untuk bisa berjalan sehingga sering sekali memanggil-manggil setiap saat. Kalau saya sapa ya cuma hanya ingin tahu saja keberadaan saya, tidak ada hal yang penting bagi saya. Nah ini menghadapi ibu yang suka memanggil sementara saya harus bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain, ini bagaimana solusinya Bu? Terima kasih. Ibunya suka memanggil karena beliau itu merasa sendirian, seperti itu, pengen ditemani, atau beliau ingin mengetahui keadaan anaknya sendiri, seperti itu. Sebenarnya itu anak saya itu lagi ngapain atau sedang apa, seperti itu. Jadi beliau juga ingin memastikan keadaan anaknya sendiri. Jadi ya wajar saja sih kalau menurut saya orang yang sudah keadaannya seperti itu, sudah sepuh, pengen ditemani, tidak mau sendiri, seperti itu. Pengennya ya selalu sama anaknya, pengen melihat anaknya aktivitas apapun, beliau kepengennya fisiknya itu atau jiwanya seperti dulu lagi. Beliau belum bisa menerima bahwa dirinya itu menerima keadaan yang seperti ini, seperti itu. Pengennya beliau ya waktu dulu masih sehat, masih jalan-jalan, seperti itu, karena belum menerima keadaan fisiknya yang sekarang, seperti itu. Sebenarnya Ibu, kalau saya beberapa kali mendengar tausiah Ibu di saat bulan Ramadan seperti berbakti kepada orang tua, sebenarnya saya itu ingin sekali melakukan itu, apalagi dengan keistimewaan orang yang bisa hidup bersama dengan orang tua. Cuma kadang saya terpikir ketika dipanggil lalu tidak segera saya menyapa, nanti saya takut dosa Ibu, takut dosa. Bahkan Ibu juga pernah menyampaikan materi terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Artinya ketika orang ini bisa berbakti kepada orang tua, maka besok pun ketika sendirinya tua akan memiliki anak yang berbakti kepada orang tua. Ibu dulu kan pernah menyampaikan hadis ya, biru aba'akum tabirukum aku, katanya berbaktilah kepada kedua orang tua, saya kamu nanti punya anak juga akan berbakti kepada anak. Ini saya yang rasa khawatir itu, jangan-jangan nanti saya tidak bisa berbuat baik dengan kedua orang tua sehingga di kemudian hari saya juga punya anak, itu di samping saya juga memiliki kekhawatiran berdosa kayak gitu. Gimana cara Ibu menyikapi? Anda khawatir tentang sikap Anda sendiri, seperti itu, tentang sikap Anda, kemudian karena Anda sudah mengalami apa yang Anda rasakan, seperti itu. Anda juga mengalami sebagai anak dan Anda juga sebagai orang tua, seperti itu. Jadi apakah nanti jadi Anda khawatir ketika suatu saat nanti, suatu saat nanti sudah katakanlah usia lanjut, apakah nanti saya akan mendapatkan anak yang berbakti seperti akan ditemani atau seperti itu. Jadi Anda itu merasa khawatir tentang diri Anda sendiri, seperti itu. Iya betul Ibu. Kekhawatiran itu muncul memang ya, selama ini saya berusaha untuk aktif mengikuti kajian Ibu, makanya hari ini saya datang ke Ibu untuk bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan kondisi keluarga saya, terutama ibu kandungnya yang sudah sakit. Apalagi ketika Ibu menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam, itu saya tuh khawatir sekali Ibu. Ibu kan pernah menyampaikan bahwa pada suatu saat Nabi Isa ini mendapatkan wahyu dari Allah, kata Ibu. Ya Musa waqim walidaika, wahai Musa, kata Ibu menyampaikan cerita itu, agungkanlah kedua orang tua.
bisa mengagungkan berbakti kepada orang tua, maka wahyu Allah, man faqara walidayhi madadtu lahu umrohu wa wahabtu lahu waladan yabiru. Kata ibu dulu menyampaikan itu, barang siapa yang bisa berbakti kepada orang tua, maka kata ibu di dalam dosanya, maka akan dipanjangkan umurnya dan juga akan diberi atau dikaruniai anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, selama ini yang saya rasakan itu, ya gimana sih ya Bu, kadang-kadang kondisi capek, baru pulang ke rumah, ibu harus ditolong. Bahkan pada saat memberikan pertolongan, ibu suka marah, kadang membentak, sehingga untuk memberikan pelayanan ujarku sudah saya lakukan yang terbaik, tapi seperti itu ibu, jadi khawatir bisa berbuat baik ibu. Karena kelanjutan cerita yang dulu disampaikan, barang siapa yang tidak berbuat baik kepada orang tua, maka akan dipendekkan umurnya dan juga akan diberi anak, anaknya juga tidak akan berbakti. Itu ibu yang ya selama ini saya terhantui dengan perasaan terkait dengan tausiah ibu yang bulan Ramadan kemarin. Jadi kekhawatiran Anda tentang perasaan Anda yang selalu khawatir tentang anak Anda, diri Anda seperti itu. Insya Allah dengan sikap Anda yang sudah melayani orang tua yang maksimal semampunya, tidak menelantarkan, memberi pelayanan prima, menemani setiap hari, insya Allah surga akan selalu di telapak kaki Pak Kiai. Jadi yakin sudah memberi pelayanan yang prima kepada orang tua, insya Allah anak-anaknya Pak Kiai juga akan memberi yang terbaik untuk orang tuanya sendiri. Seperti itu. Terus ini sih sebetulnya begitu, saudara saya kan banyak lah. Saya memiliki 7 saudara Bu. Terkait dengan kondisi ibu yang harus setiap saat, setiap waktu, bukan hanya siang hari, bahkan sampai malam hari, waktu istirahat pun ketika memanggil-manggil anak, ya pasti. Sehingga saya sudah menjadwalkan saudara-saudara saya, meskipun dari 7 saudara yang dekat, katakanlah satu RT hanya 1, yang lain ada yang di Jawa Timur, ada yang beda kecamatan, seperti itu Bu. Ini apakah ini boleh dilakukan ketika saya menyampaikan permohonan kepada saudara-saudara saya untuk dijadwalkan seperti itu? Karena sebetulnya kan karena saya yang ketempatan, kenapa kok tidak saya yang berbakti kepada kedua orang tua, harus saya minta tolong kepada saudara-saudara saya yang meskipun beda tempat domisili, seperti itu gimana? Kayak ini cemas pada ibunya ketika beliau ini ditinggal sendirian seperti itu, sehingga perlu bantuan orang lain untuk menemani ibu ketika di rumah sendirian seperti itu. Bentuk bakti orang tua kan tidak harus selamanya ditemani seperti itu, kadang-kadangnya pakai juga perlu katakanlah mencari rezeki untuk menghidupi keluarga seperti itu. Ya boleh Bu, karena memang anak saya juga bersamaan di tahun-tahun ini butuh biaya semua, karena ada yang sedang kuliah di UIN Purwokerto, ada yang di Mahat Ali di Banyumas, dan bahkan ada yang di Jawa Timur. Ya kalau saya ngetupluk di rumah terus, ya gimana ya Ibu, karena hampir setiap minggu kan saya dituntut untuk bisa membiayai anak saya sebagian itu. Cuma ini Ibu yang ya, sampai hari ini kadang-kadang belum pas dengan pikiran saya. Ketika saudara saya, saudara perempuan atau saudara laki-laki untuk bergiliran baru 1 hari atau 2 hari saja kelihatan sudah ngeluh, capek, mama katanya suka rewel seperti itu. Sehingga justru saya dengan hal ini saya tuh sok bingung sendiri. Sementara saya yang tidak dibatasi waktu, ruangan, bahkan untuk kebutuhan makan itu juga saya memberikan tanpa bantuan dari saudara.
Tapi ketika saudara saya giliran untuk menemani seperti itu, sehingga saya itu memiliki perasaan nggak nyaman dengan saudara-saudara saya. Jadi sekiranya saya itu memiliki perasaan mengganggu seperti itu. Ini cara agama seperti apa sih? Kelihatannya Anda itu terlalu memikirkan perasaan sendiri, jadi nggak enakan sama saudara seperti itu. Ya memang kalau merawat orang tua itu satu memang harus ikhlas dulu. Kalau hatinya nggak ikhlas, jadi mereka merawat orang tua itu akan menjadi beban. Seperti itu. Harusnya kan ya ikhlas dijalani, bahwa ini tuh dilakukan untuk berbakti seperti itu. Orang tua apabila hati itu sudah ikhlas, maka akan berjalan tidak ada beban seperti itu. Karena pakai beban itu karena respon dari yang menjaga itu pasti mengeluh seperti itu. Jadi kan akhirnya kelihatannya orang ini katakanlah dititipi malah menjadi beban seperti itu. Ya memang harus diberi pengertian seperti itu. Sama-sama sedang berjuang seperti di jalan Allah, kita lagi berjuang, mohon keikhlasannya, mohon bantuannya seperti itu, dengan ya mungkin dengan katakanlah dengan rendah hati memohon sama saudara untuk bantuan dan dukungannya untuk menjaga orang tua seperti itu. Karena sama-sama sedang berjuang, sama-sama berbakti pada orang tua seperti itu. Kita sampai titik ini juga atas doa orang tua seperti itu. Iya Bu, terakhir ini Bu, ya saya tuh paham waktunya, barangkali Ibu banyak hal yang harus diselesaikan ini Bu. Sebenarnya sih saya secara pribadi sangat bersyukur di usia saya masih punya orang tua Ibu, sehingga ketika melakukan sesuatu kita minta doa sama Ibu, minta motivasi sama Ibu, masih bisa bertatap muka Ibu. Cuma itu tadi beberapa hal yang saya sampaikan itu. Maka apa yang tadi disampaikan sama Ibu, saya sangat berterima kasih dan saya bisa lebih sabar, tabah, dan bisa memberikan pelayanan terhadap kebutuhan orang tua. Kalau makan sih bukan sesuatu yang saya pikirkan sekali, adalah bisa butuh diantar ke kamar mandi, butuh diantar untuk ambil air wudhu, butuh ingin menikmati suasana di luar rumah, saya bisa menemani dan bisa mendorong kursi rodanya itu. Saya sangat terima kasih sekali. Barangkali itu Ibu yang perlu kami butuh pencerahan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ada manfaatnya untuk selanjutnya. Mohon maaf ini barangkali tadi mengganggu, sekali lagi mohon maaf dan mohon pamit. Terima kasih Ibu. Terima kasih sekali. Semoga yang sudah disampaikan tadi ada manfaatnya. Semoga orang tua juga sehat selalu, keluarga sehat selalu. Terima kasih. Permisi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.